Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianto Hadi Wijaya dengan nomor NPM 2018 4350 0424. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer atau biasa disingkat FTIK. Dan saya berasal dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan melakukan simulasi aplikasi tugas akhir yang sudah saya kerjakan. Pengenalan aplikasi dan judul tugas akhir. Selanjutnya, saya akan melakukan pengenalan aplikasi dan judul tugas akhir. Pada hari ini, saya akan melakukan simulasi aplikasi yang sudah saya buat sebagai tugas akhir. Berikut adalah judul tugas akhir saya adalah yang ini judulnya perancangan sistem aplikasi penjualan pada toko sayuran Mas Eko berbasis Java NetBeans. Dan ini adalah judul tugas akhir saya. Dan berikut di bawah ini adalah tampilan awal saat aplikasi dibuka. Jadi tampilan depan aplikasi yang saya buat seperti ini. Ini ada logo tempat usaha, ada gambar ilustrasinya. Terus di sini loginnya ada 3 pilihan. Ada login sebagai admin, gudang, kasir. Versi aplikasi saya buat 1.000 karena ini masih versi pertama, belum ada revisi dari programnya. Oke, selesai. Sesuai saya menjelaskan pengenalannya, saya akan memulai untuk membuka program. Nah, sebelum membuka program, saya akan melakukan pengaktifan basis data atau sistem basis data atau database. Agar bisa data yang ada di aplikasi bisa diakses, maka saya akan mengaktifkan exam, SAM atau exam PP. Nah, untuk bisa mengakses basis data karena saya menggunakan MySQL, maka yang harus diaktifkan terlebih dahulu adalah pertama buka SAM, ini sudah dibuka. Terus Apache dan MySQL harus diaktifkan secara bersamaan. Dua-duanya harus berjalan. Nah, kalau sudah berjalan, tandanya sudah modulnya berwarna hijau. Ini sedang loading. Ya, sudah loading sudah selesai, maka saya sudah siap untuk membuka programnya. Nah, di sini file aplikasinya sendiri sudah saya buat dalam bentuk format jar atau .jar Java Archive. Jadi, kalau sudah dibuatkan format jar, untuk membuka aplikasinya tidak perlu untuk membuka NetBeans lagi karena aplikasinya sudah dalam bentuk jar, jadi bisa langsung dibuka tanpa menggunakan NetBeans lagi. Saya mulai buka. Nah, ini tampilan depannya. Ya, ada seperti biasa. Ini ada logo tempat usaha dan loginnya ada 3 di sini. Untuk yang pertama, saya akan mencoba login sebagai admin terlebih dahulu. Nah, ini halaman login. Oh ya, saya jelaskan kembali, ketika aplikasi dibuka, maka di frame-nya juga menjelaskan halaman apa yang sedang dibuka. Ini halaman login. Ketika login admin, maka frame yang di bagian judul yang di atas yang saya tunjuk dengan mouse ini berubah jadi login admin. Nah, di login admin ini ada 2 field yang harus wajib diisi. Ada nama pengguna atau username dan ada kata sandi atau password. Nah, untuk nama penggunanya sendiri saya tulis admin dan kata sandinya juga admin. Nah, di sini ada menu tampilkan kata sandi. Seperti ini. Saya klik. Ya. Ketika passwordnya ada yang salah, saya tambah huruf 1 lagi. Ketika klik login, maka aplikasi akan menolak dan menampilkan username atau password salah. Nah, ketika saya ada yang bagian, misalnya nama username saya kosongin, saya klik login. Nah, di sini aplikasi akan menampilkan pesan masih ada yang kosong, harap diperiksa lagi. Jadi, 2 field ini wajib diisi untuk bisa masuk ke sistem aplikasi. Saya klik lagi admin, saya cek kata sandinya. Nah, ini kata sandinya admin. Setelah dua-duanya sudah terisi, maka bisa langsung klik login.
dan tampil pesan login berhasil. Tunggu, dan ini adalah halaman awal aplikasi berhasil sudah terbuka. Ada sambutan selamat datang, dan di sebelah kanan ada keterangan Anda login sebagai admin, dan ini adalah tombol keluarnya. Di sini ada beberapa menu dari stok barang dan sampai tentang. Untuk yang pertama, saya akan membahas menu stok barang terlebih dahulu. Nah, di stok barang ini mencatat data-data jumlah stok barang yang tersedia di gudang. Dan untuk yang pertama, saya akan mencoba memasukkan data satu item barang. Eh, saya coba untuk memasukkan data bumbu instan. Tulis kodenya dulu terlebih dahulu. Namanya saya beri contoh Royco ayam 9 gram. Terus kategorinya adalah bumbu instan. Harga modalnya 350, harga jualnya Rp500 per pieces, jumlahnya 12. Nah, saya ingin menjelaskan di menu stok barang ini ada field yang wajib diisi. Contoh, jika jumlah stok barang saya kosongkan, apakah aplikasi ini bisa menerima inputan yang sudah saya berikan? Apa tidak? Saya coba klik tambah. Nah, di sini muncul pesan kolom data kode barang sampai kolom data harga jual wajib diisi. Nah, jadi di kolom data kode barang dari ini sampai harga jual wajib diisi dari kode barang sampai harga jual, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke-6 kolom ini wajib diisi. Jika ada salah satu yang dikosongkan, maka aplikasi akan menolak inputan dari pengguna. Jadi 66 ini wajib diisi, kecuali untuk field keterangan ini opsional. Keterangan ini boleh diisi, boleh dikosongkan, pilihan ini opsional. Tapi yang ke-6 ini wajib diisi. Saya tulis lagi stoknya. Contohnya 12. Nah, untuk di harga modal ini, harga harga modal dan harga jual itu harus lebih besar dari harga modal. Tapi ketika saya menuliskan harga jualnya ternyata lebih kecil dari harga modal, contoh harga modalnya Rp350 per pieces, saya tulis harga jualnya 200. Apakah aplikasi ini akan menerima inputan? Saya klik tambah. Nah, di aplikasi ini menolak inputan karena kenapa? Harga jual harus lebih besar dari harga modal. Dan benar, karena kalau harga jualnya lebih kecil, ini sama saja ini jual rugi. Karena harga modalnya 350 dijual 200, maka aplikasi akan menolak. Dan kalau saya samakan juga harga modal dengan harga jual, apakah bisa? Dan harga modal tidak boleh sama dengan harga jual. Ya, namanya orang berdagang atau berbisnis, tidak ada yang istilahnya sudah berdagang atau berbisnis hanya hitungannya balik modal. Yang namanya berbisnis ya pasti akan mencari sebuah keuntungan. Tidak ada yang hanya balik modal, sekedar balik modal. Dan saya tulis, tapi kalau dilebihkan satu apakah bisa? Ya, ini bisa. Karena harga modal dan harga jual ini pasti lebih besar. Tapi aplikasi akan menerima inputan, minimal harus lebih besar, nggak boleh lebih kecil. Atau dengan sama itu juga nggak bisa. Dan Royco ayam ini saya mau ubah datanya, harganya harusnya dijual harga 500. Terus saya ubah stoknya juga jadi 20, saya klik ubah. Nah, ubah. Maka Royco ayam ini stoknya sudah bertambah jadi 20, harga jualnya juga sudah berubah jadi 500. Dan ini tombolnya kenapa saya buat seperti ini? Ini ada yang nonaktif, terus ada yang tip aktif. Ini untuk semata-mata untuk mencegah user melakukan kesalahan. Nah, ketika kolom kosong ini yang aktif adalah tombol tambah. Jadi ini kolom kosong ini kalau user atau pengguna aplikasi mau menambahkan data, maka ini tandanya bisa. Tapi kalau user memilih data dari tabel, ya, maka tombolnya aktif yang hanya tombol ubah dan hapus. Tombol tambah statusnya nonaktif, tidak bisa diklik karena ini
datanya kalau data yang sama dimasukkan lagi ke database maka akan error karena primary key ini primary key yang di kode barang ini sudah ada ya. Jadi ini datanya bersifat unik untuk kode barang, nggak boleh duplikat. Nah, terus saya klik tombol clear. Yang untuk tadi kan sudah diubah. Sekarang saya akan mencoba Royco Ayam ini, saya coba hapus datanya. Ya, data berhasil dihapus. Dan ini kalau saya memilih lebih dari dua table, dari dua data, maka ini kolomnya saya nonaktifkan ya. Jadi ya pengguna ini nggak boleh milih data lebih dari satu. Kalau mau ubah data maka tombolnya tombol tambah sampai tombol hapus ini juga statusnya nonaktif, nggak bisa diklik. Jadi kalau untuk mau ubah data harus pilih salah satu, nggak boleh pilih lebih dari satu. Nah, seperti itu. Dan untuk cari kode barangnya saya coba ABS 0003, terus klik tombol cari. Nah, di sini sudah ketemu sawi putih, stoknya 0, statusnya habis seperti ini. Dan jika mau balik seperti semula tinggal clear. Nah, sudah karena semua tombol sudah saya coba. Selanjutnya ketika pengguna ingin mendapatkan laporan keseluruhan jumlah stok barang maka bisa klik tombol laporan yang ada di aplikasi. Klik saja, tunggu hingga proses berjalan. Nah, laporan stok barang sudah muncul ya. Ini laporannya seperti ini, seperti biasa ini kalau ada kop suratnya, logo tempat usaha, alamat alamat tempat usaha dan nama tokonya. Ini laporan stok barang. Dan ini adalah data pendukung, berisi data pendukung tentang stok barang yang sedang tersedia dan di bawah ada tanggal dan tempat untuk tanda tangan mengetahui pemilik toko. Selanjutnya saya akan membahas menu selanjutnya yaitu barang rusak. Barang rusak ini kenapa saya buat? Tujuannya adalah gudang melakukan pengecekan barang itu setiap hari ya. Jadi ketika karyawan staf gudang menemukan barang yang tidak layak dijual, maka barang tersebut harus dipisahkan dengan barang yang akan dijual. Kenapa? Eh, untuk dijadikan bahan evaluasi dan agar barang yang benar-benar dijual sampai ke pelanggan itu barang-barang yang fresh atau yang benar-benar layak dijual. Sedangkan barang yang rusak harus dipisahkan dan dibuatkan laporan. Nah, di barang rusak ini contohnya ini sudah ada 5 data ya, tapi kan saya mau mau buat data baru, memasukkan data baru. Ini tidak bisa diklik ya. Untuk awal-awal tidak bisa diklik, kenapa? Eh, Pengguna aplikasi harus mencari barang apa yang mau dibuatkan laporan stok barangnya. Maka ini kalau ini kan masih belum bisa. Saya pilih contoh ayam potong. Nah, ayam potong ini sudah aktif ya fieldnya, tombol tambah juga aktif. Coba saya klik. Nah, ini kan nonaktif. Kalau saya pilih ayam potong, ya tombolnya aktif. Saya klik laporan. Saya klik ID laporan terlebih dahulu. Saya tulis kodenya. Nah, laporan LAP 006, tanggalnya saya tulis tanggal hari ini, tanggal 18 April. Jumlah barangnya yang rusak, ini kan ada 22. Saya tulis 2 yang rusak. Saya tulis 2, kenapa? Ya, ini sebagai contoh terlebih dahulu. Kan barangnya ada stoknya 22 ya. Harusnya ketika saya klik tambah, ayam potong ini jumlah stoknya berkurang karena dilaporkan sebagai barang rusak untuk yang 2 barangnya itu. Keterangannya saya tulis barang rusak, saya klik tambah, data berhasil ditambahkan. Dan ini ayam potong sudah berkurang ya, tadinya ada 22 yang untuk 1 kilo, sekarang jadi 20. Saya lihat laporan yang bawah, nah laporannya sudah masuk ini ayam potong. Dan ketika saya ubah ternyata staf gudang misalkan salah, harusnya yang tadinya
2, ternyata ya barang yang rusak hanya 1. Nah, ketika barang yang udah dirubah jadi 1, harusnya ayam potong ini harusnya bertambah lagi stoknya jadi 21 secara otomatis. Apakah seperti itu? Saya klik dulu. Saya satu, klik ubah. Data berhasil diubah, maka ayam potong yang tadinya 20 bertambah jadi 21. Terus di sini juga ada tombol hapus jika ingin menghapus laporan. Klik hapus. Apakah Anda yakin menghapus data ini? Ya, klik ya. Data berhasil dihapus. Nah, dan untuk mendapatkan laporan secara keseluruhan, maka klik tombol laporan. Dan laporan pun sudah bisa dilihat dan bisa dicetak ke dalam bentuk kertas. Dan ini ya seperti biasa nih, ada kop suratnya, ada tempat usahanya, dan data pendukungnya, data pendukung laporan. Dan ini adalah tempat buat untuk mengetahui pemilik toko, tanda tangan. Dan setelah itu saya akan bahas ini di sini untuk di menu carinya ada 2 ya. Ada cari kode barang dan cari ID laporan. Saya coba terlebih dahulu cari kode barang. Kode barangnya PDP 0001. Saya klik cari dan Masako yang muncul Masako ayam. Saya tombol clear. Terus yang kedua saya akan mencoba cari ID laporan. Saya tulis LAP 003, klik tombol cari, maka ID laporan LAP 003 muncul di layar di tabel. Dan kalau di pencarian ini bisa dipakai di satu kolom ini, field ini bisa dipakai untuk 2 pencarian, tergantung pengaturannya pengguna mau pilih yang mana. Kalau mau cari kode barang, klik cari kode barang. Kalau mau cari kode laporan, maka pilih kode laporan. Jadi ini bisa digunakan untuk mencari 2 item yang berbeda di kolom pencarian yang di barang rusak. Selanjutnya, saya akan bahas diskon. Untuk diskon ini adalah yang berhak mendapatkan diskon adalah pelanggan yang sudah terdaftar sebagai member toko. Ya, tergantung kebijakan toko untuk misalkan pelanggan memenuhi syarat minimal belanja misalkan 150.000 atau 200.000. Jika sudah memenuhi syarat, maka pelanggan berhak untuk mendaftarkan sebagai member. Nah, untuk diskon ini saya di sini ada tulisan persentase 8%, ada pengaturan minimal belanja dan ada batas maksimal. Batas maksimal ada 25.000. Nah, di sini saya mau berubah presentasenya. Kalau mau ubah tinggal klik ubah. Dan di sini ada 8, 200.000. Dan di sini saya tulis angka 10. Klik simpan. Data diskon berhasil disimpan. Maka presentasenya ini juga akan berubah. Saya tulis 180.000. Saya ubah minimal belanjanya. Data berhasil disimpan juga. Saya ubah lagi kembali seperti semula 200.000. Tombol simpan. Ya, sudah balik ke 200.000. Jadi ketika pelanggan atau member yang sudah belanja melebihi dari 200.000, maka berhak untuk mendapatkan potongan diskon. Dengan presentase 10%, ada batas maksimalnya 25.000. Dan tetapi ketika ada pelanggan yang mendaftar tapi belum sebagai member, maka belanja dalam jumlah berapapun tidak akan mendapatkan diskon, karena yang mendapatkan diskon hanya pelanggan yang sudah mendaftar sebagai member. Selanjutnya sebelum memasuki menu pelanggan, saya akan membahas di menu laporan diskon terlebih dahulu. Ini kan sudah dibuatkan ini, sudah saya buatkan presentase dan minimal belanjanya sudah saya ubah tadi. Kalau mau diklik laporan bisa. Dan di sini adalah muncul laporan penetapan diskon. Contohnya surat penetapan diskon ini untuk diketahui pemilik toko ya. Masa berlaku dimulainya sampai kapan, tanggalnya, masa berlaku sampai ini nanti dari kasir diserahkan ke pemilik toko untuk kebijakan kebijakan diskonnya ini berlaku dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti dicetak seperti ini. Ini laporannya.
Sudah. Selanjutnya ke menu pelanggan. Di menu pelanggan ini adalah pelanggan yang sudah resmi terdaftar sebagai member. Ya, ini contohnya ada 8 data yang sudah masuk. Saya akan mencoba memasukkan data baru 009. Nama pelanggannya Agus Hedianto. Ya, keterangannya saya tulis terdaftar. Lalu klik tambah. Data berhasil ditambahkan. Dan ini pelanggan yang sudah terdaftar. Dan ini tombol sama seperti tadi ya, ini interaktif ya, ini untuk mencegah user melakukan sebuah kesalahan. Jika ini data yang udah ada diklik tambah, maka ini akan error karena ini ID pelanggan ini primary key. Kalau diklik tambah harusnya tidak boleh, maka ini saya nonaktifkan tombol tambahnya. Jadi hanya bisa di tombol ubah atau hapus. Dan jika mau hapus juga harus pilih datanya, apa yang mau dihapus. Kalau belum dipilih, maka tombol hapusnya juga nonaktif di sini. Kalau mau cetak kartu juga harus pilih data terlebih dahulu. Dan untuk kalau pilih datanya lebih dari satu, maka fieldnya akan dinonaktifkan dan tombolnya ada dari tombol tambah sampai cetak kartu juga dinonaktifkan. Jadi pelanggan kalau memilih data dari tabel harus pilih salah satu, tidak boleh pilih lebih dari kalau lebih dari satu maka akan dinonaktifkan beberapa tombol. Ini contohnya saya nama Kristianto Adijaya, saya mau cetak kartunya, kartu membernya. Nah, seperti ini. Saya zoom. Ini adalah contoh kartu membernya yang nanti bisa diserahkan. Ini sampel fotonya, ID pelanggan, dan ada nama pelanggannya. Kartu pelanggan. Ya, seperti ini. Terus kalau mau cetak kartu, mau yang lain, contoh Tatang Sutarjo, bisa diklik saja. Ada di sini ada keterangannya di frame-nya kartu pelanggan PLG 001. Oh, belum. Saya klik lagi, belum terganti. Nah, ini sudah Tatang Sutarjo. Di sini ada kartu pelanggan, ada nomornya ini PLG dari sini juga ditampilkan di frame program Tatang Sutarjo di sini, dan ini juga Tatang Sutarjo. Ya. Terus ini saya mau klik juga Agus, nanti nama yang baru dibikin dan bisa ini. Setelah itu saya akan mencoba mau ubah Agus yang tadinya Herianto jadi Agus saja. Ya, datanya sudah berubah jadi Agus. Saya coba cetak lagi, maka hasilnya juga namanya Agus. Dan saya mau coba hapus datanya untuk Mas Agus. Hapus, apakah Anda yakin? Ya. Ya, maka data yang tadi sudah terhapus. Dan kalau untuk ingin mengetahui laporan secara keseluruhan pelanggan yang sudah mendaftar sebagai member, maka bisa klik tombol laporan di sini. Ya, ini laporan daftar pelanggan. Ini ada seperti biasa, kop surat, ada logo, ada alamat tokonya, ada profil tokonya, laporan daftar pelanggan. Ini ada 8 orang yang sudah mendaftar sebagai member. Ya, terus ini juga ada menu fungsi untuk cari ID pelanggan. Contohnya jika ya pengguna atau staf toko ingin mencari data pelanggan, maka bisa mencari melalui kode ID pelanggannya. Contoh saya mau mencari kode PRG 002, klik tombol cari, maka muncul data yang sudah dicari. Ini Hari Bakri, kodenya PRG 002. Jika sudah selesai mencari, bisa klik tombol clear, atau jika tidak ada, saya ulang lagi. Nah, ini Kristianto. Kalau selain tombol clear, tadi bisa klik tombol cari. Ini dikosongkan dan maka muncul semua data. Nah, setelah dari pelanggan ini saya akan membahas tentang transaksi. Jadi di sini adalah inti dari sebuah aplikasi ini adalah di menu transaksinya. Jadi ini riwayatnya ya. Ini tapi saya sebelum membahas ini saya akan membahas menu transaksi terlebih dahulu. Nah, menu tampilan ini adalah digunakan oleh kasir atau karyawan
bagian yang mengurusi transaksi pelanggan yaitu disebut kasir. Nah, di sini ada ini tampilan kasir contohnya seperti ini. Jika yang membeli barangnya ada member, maka bisa cari datanya di sini. Jika yang membeli bukan member, maka ini bisa dikosongkan saja. Karena contoh-contoh untuk yang pertama yang beli member, terus sebelum itu saya lihat kode riwayatnya dulu. Yang kosong berarti saya tulis data 017 yang masih kosong. Saya contohnya yang mau beli saya ini juga bisa cari berdasarkan nama. Saya klik tombol cari. Nah, ini adalah ada nama saya. Contoh-contoh yang beli Kristianto Adi Wijaya, klik tombol pilih. Nah, ketika kasir atau karyawan toko memilih data lebih dari satu, maka aplikasi akan menolak. Tombol pilihnya akan mati, nonaktif. Dan jika data yang tidak ada data yang dipilih, maka tombolnya juga nonaktif. Saya klik pilih Kristianto. Dan ini jika sudah memilih data, maka kenapa ini datanya tidak bisa diedit ya pengguna aplikasi. Jadi kasir atau mau siapapun yang sedang mengakses menu ini, jika melakukan transaksi datanya tidak bisa diedit sembarangan dari field ini. Kalau mau mengganti data harus wajib dari menu ambil data pelanggan, tidak bisa diedit dari field ini, tidak bisa ya. Contoh kalau mau ingin diganti jadi Abdullah, nah seperti ini, tidak bisa diedit dari sini. Jika tidak jadi memilih ID pelanggan, maka bisa klik tombol hapus. Ini saya pilih nama saya Kristianto, kodenya TRS 0017, kode transaksinya, tanggalnya saya tulis tanggal sekarang, dan saya ingin membeli barang, contohnya bebek. Contohnya bebeknya saya mau beli 3, dan di menu tambah item barang ini, jika saya klik tambah terus, maka ini mentok di 10 ya, karena jumlah stoknya hanya 10. Saya paksa terus, maka aplikasi akan menolak karena menyesuaikan dengan jumlah stok. Dan saya balikan seperti semula. Dan ini kalau sudah angka 1, maka aplikasi juga akan berhenti, tidak bisa minus dan tidak bisa 0. Tetapi ketika saya paksakan menulis angka minus, apakah aplikasi ini akan menerima? Maka aplikasi akan menampilkan pesan error, yaitu pesan peringatan, data jumlah barang tidak boleh diisi angka minus. Jadi inputan dari pengguna ditolak, tidak boleh angka minus diisi. Terus untuk saya coba lagi untuk ayam potongnya 0,8 kilo. Jika saya tulis 23, saya paksakan, dan maka 28 mentok. Karena jumlah stok 28, saya klik tambah terus, maka aplikasi akan menolak. Tetapi ketika saya paksakan dari klik manual dari keyboard 45, saya klik pilih, maka ada pesan peringatan juga, ambil jumlah barang tidak boleh melebihi dari stok yang tersedia. Ya, kenapa? Karena jumlah stoknya hanya 28, tapi jumlah barangnya ditulis 45, maka aplikasi akan menolak. Karena jumlahnya tidak ada, jumlahnya 45 yang ingin dipilih, tapi jumlah realnya data di table hanya 28, maka aplikasi akan menolak. Dan ketika inputannya bersifat dalam bentuk teks, apakah aplikasi ini juga akan menerima? Dan ya, aplikasi ini menolak juga karena apa? Data jumlah barang wajib diisi data angka. Jadi inputan di jumlah barang ini hanya boleh diisi angka. Jika ada data teks atau huruf, maka aplikasi ini akan menolak inputan. Dari datanya harus benar-benar valid, harus hanya angka, dan baru aplikasi akan mau menerima datanya. Contoh bebek potong saya mau beli 3, keterangannya contoh potong 10. Dan untuk kolom keterangan bisa ditulis teks, saya klik tombol pilih, dan harganya muncul. Dan di tampilan harga ini bisa diganti-ganti menyesuaikan
keinginan karyawan yang untuk melihat tampilan apa. Di sini ada keuntungan per transaksi. Data keuntungan per transaksi ini didapatkan dari selisih harga modal dengan harga jual. Misalnya selisihnya harga modal dengan harga jual 1.000, maka dikalikan dengan berapa barang yang dibeli. Di sini keuntungannya 15.000 benar dari tabel. Sini 3. Ini harga jualnya 45.000. Harga modalnya pasti 40.000. Terus saya tambah lagi. Di sini ada keterangan harga modal juga ya. Tadi untuk bebek ya. Ini selisihnya 40.000 dan ini dijual dengan harga 45.000. Jadi karena selisihnya ada 5.000 karena belinya 3, jadi keuntungannya jadi 15.000 benar ya. Bisa dilihat dari sini datanya untuk bebek potong ya, selisih harga modal dengan harga jual. Saya balikkan tampilannya seperti semula. Dan saya mau menambahkan item lagi, Masako. Saya tambah lagi sawi hijau. Saya beli 10. Maka harganya juga berubah lagi. Terus ketika saya pilih barang yang sudah habis nih, sawi putih ini kan stoknya sudah habis ya. Apakah tombol pilihnya juga aktif? Kalau memilih jumlah barang yang sudah stoknya habis, maka tombol pilihnya statusnya nonaktif. Nggak bisa diklik. Jadi harus pilih barang yang masih ada stoknya. Kalau yang stoknya sudah habis, maka tidak bisa dibeli. Terus kalau mau cari kode barang bisa di sini. ABD 00003. Dan ini bisa muncul datanya. Kalau mau refresh bisa klik ini, tombol refresh, dan sudah. Hanya contohnya saya tambah item barang lagi, jumlahnya lebih dari 200.000 agar mendapatkan diskon. Nah, barangnya sudah 200.000 lebih. Tapi ada barang yang contohnya saya kelebihan beli barang. Contohnya untuk bebek potong harusnya saya hanya mau beli 2. Bisa diubah ini jumlahnya, kan tadinya jumlahnya 3, saya mau ubah contohnya nih dari 2 ini bisa ditambah dan bisa dikurang. Contohnya dari 2 saya hanya jadi beli 2, klik konfirmasi, dan harganya juga diupdate lagi. Terus saya tidak mau beli 2, tetapi saya hanya mau beli 1, saya klik konfirmasi lagi, maka harganya diupdate. Dan saya hanya mau menambah beli ayamnya, dan harganya juga diupdate. Dan jika ada barangnya tidak jadi dibeli, maka bisa langsung pilih data ini, atau jika mau membatalkan kursor bisa klik tombol X yang ini. Saya klik lagi sawi hijau, saya klik hapus item. Saya tidak jadi untuk membeli sawi hijau, maka harganya juga akan diupdate lagi. Untuk bebek saya mau tambah lagi supaya harganya lebih dari 200.000. Nah ya, ini harganya sudah lebih dari 200.000. Saya klik hitung transaksi. Nah, seperti ini. Di sini total belanjanya ada 236.500. Ada total bayarnya. Terus uang tunainya saya masukkan contohnya 100.000. Saya klik itu. Uang yang dimasukkan tidak cukup. Ya, kenapa? Ya, barangnya total bayarnya 200.000 lebih, tapi ditulisnya hanya 100.000. Maka aplikasi akan menolak. Jumlah uang yang dimasukkan tidak cukup. Atau jika saya masukkan data minus juga, kolom data uang tunai tidak diperbolehkan diisi angka minus. Jadi harus diisi angka lebih. Contoh 250.000 saya isi. Klik itu. Dan ini hitung ulang, kalau misalnya salah memasukkan data bisa klik hitung ulang.
Kalau ternyata dibayar dengan uang 300.000, saya ulang, hitung, maka kembaliannya ada 87.150. Jika sudah dicek nyata benar, bisa langsung klik tombol simpan, dan ada pemberitahuan data transaksi berhasil disimpan. Dan di sini nih ada pilihan menu cetak nota. Langsung saja saya klik cetak nota. Nah, ini contoh nota transaksi atau bisa dikatakan struk belanja. Seperti ini ada suratnya, ini profil usahanya, tempat usahanya, dan ada keterangan nota transaksi, ada tanggal transaksinya, ada nomor transaksi, dan ada ID pelanggan. Dan di sini adalah data yang dibeli pelanggan, ada jumlah, harga satuan, total harga, dan total belanja juga disampaikan di sini. Dan potongan diskon tidak lupa juga dimasukkan ke dalam struk belanja. Ada total bayar kembalian. Dan di akhir struk belanja ini, toko mengucapkan terima kasih sudah berbelanja di toko kami, selamat belanja kembali, atau hormat kami. Jika sudah, tinggal klik exit, struknya sudah dicetak, klik tutup. Selanjutnya yang membeli ini kan sudah tidak bisa diklik ya, data ini kembalian yang tadi, data yang tadi. Saya balik ke keuntungan per transaksi, total. Saya mau membuat data transaksi baru. Kenapa ini tidak bisa diklik? Ya ini kan riwayat transaksi yang tadi. Kalau mau membuat transaksi baru maka harus tampilannya harus di reset. Ini adalah tombol reset fungsinya. Langsung saja, apakah Anda yakin ingin memuat ulang tampilan transaksi? Ya. Maka akan dimulai dari nol kembali. Contoh saya membuat data RS0. Saya ingin membeli barang, tetapi ID pelanggan dan nama pelanggannya saya kosongkan karena yang beli bukan member. Apakah tetap mendapatkan diskon? Bebek potong, saya beli 8. Tadi kan jumlahnya sudah berkurang ya kan? Saya beli 8, berarti ini jumlahnya habis ya untuk bebek potong 0. Nah, harganya 360.000. Saya klik hitung transaksi dan hasilnya potongan diskonnya tidak ada, Rp0 karena bukan member, jadi tidak berhak untuk mendapatkan diskon. Saya tulis 400.000 ya, maka kembaliannya akan muncul di sini 40.000. Klik tombol simpan dan saya mau cetak nota transaksinya, dan ini adalah struknya. Untuk saya jelaskan struk belanjanya ini saya setting uh, untuk dicetak dalam kertas thermal atau kertas gulungan. Kertas thermal itu kan printernya dalam kertas gulungan ya. Kalau semakin pelanggan membeli itemnya banyak, maka struknya akan otomatis memanjang. Jika hanya beli barangnya sedikit, maka struknya juga pendek. Jadi struk ini bisa menyesuaikan apa yang dibeli pelanggan. Kalau semakin banyak yang dibeli, maka akan semakin panjang struknya. Sudah, ini saya reset kembali. Selanjutnya ini adalah tadi ini detail transaksi, saya ingin ganti table. Ini kalau belum ganti table, ini keterangan ya, berarti ini statusnya masih di detail transaksi. Kalau mau ganti table, klik ini ganti table. Apakah Anda yakin mengganti table ya? Dan ini tabelnya sudah berhasil diganti. Di sini ada statusnya riwayat transaksi. Dan ini yang menu yang tadi ini saya cetak nota dan ID pelanggan dan nama pelanggannya. Ini yang bukan member tadi. Ini yang member. Saya cetak nota. Saya cari yang lain dulu. Katang Sutarjo. Nah, ini ada 6 item. Jadi struknya ini panjangnya menyesuaikan dengan jumlah barang yang dibeli. Ini kan ada 6 item, ini lebih panjang ini ukurannya.
Dan jika ingin tidak memilih data, maka bisa klik cancel ini. Dan di menu ini juga bisa, selain melihat datanya dari tabel, geser tabel ini, kasir, petugas kasir atau staf toko bisa melihat tampilannya dari sebelah kanan ini. Tinggal diganti aja tampilannya, potongan diskonnya. Ini potongan diskonnya bisa dilihat di sini juga, 23.650, benar ya. Ini data ini dari tabel ini, tinggal diganti tampilannya, bisa diklik. Jadi jika sudah selesai, maka ini bisa balik ke tombol reset lagi, maka akan balik ke 0. Sudah selesai saya membahas menu transaksi, saya balik terlebih dahulu. Nah, tadi kan ada tombol cetak nota, ada tombol cetak. Nah, tetapi tidak ada tombol ubah. Kenapa di menu di transaksi ini tombol ubah transaksi tidak ada? Kenapa? Ya karena pelanggan sudah membeli barang dan struknya sudah dicetak. Nah, kalau struknya sudah dicetak itu datanya tidak bisa diubah. Jadi data istilahnya barang yang sudah pelanggan beli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Jadi tombol ubah, kenapa untuk di transaksi ini tombol ubah tidak ada? Seperti kalau yang menu-menu yang lain tombol ubah ada, tapi khusus di transaksi ini tombol ubah tidak ada. Adanya ubah item. Kalau ini ubah item ini fungsinya jika pelanggan belum resmi membayar ya. Tadi sudah saya praktekkan. Kalau misalnya tadinya mau beli 2 jadi 1, tetapi kalau sudah dihitung transaksi maka sudah cetak struk, data sudah tidak boleh diubah. Nah, bolehnya dihapus. Kalau dihapus boleh, diubah tidak boleh. Contoh ini tadi cetak nota ya. Ini bisa dari sini juga. Contoh saya mau hapus. Ini penghapusnya harus satu-satu, tidak kalau lebih dari satu. Contoh saya mau hapus yang paling terakhir, TRS 018, saya klik hapus. Data berhasil dihapus. Ya. Terus saya mau cari kode transaksi juga bisa dari sini. TRS 0017, klik cari. Dan datanya muncul yang dicari. Terus ini tombol refreshnya. Ya, tombol refreshnya sudah balik seperti semula. Dan untuk ingin melihat laporan secara keseluruhan, maka bisa klik tombol laporan. Ya, ini laporan transaksinya sudah dicetak. Ini ada data pendukungnya, ada seperti biasa surat dan profil usaha, dan ada tanda tangan untuk mengetahui pemilik toko. Dan ini laporannya seperti ini contohnya untuk laporan keseluruhan transaksi. Kalau ini untuk diserahkan ke pemilik toko. Nah, kalau bedanya kalau untuk struk ini struk belanja diserahkan untuk pelanggan. Nah, sudah selesai saya bahas menu transaksi. Saya akan mencoba bahas untuk menu komplain. Kenapa ini ada komplain? Ya, jika petugas staf toko atau bagian gudang ada kelalaian sehingga padahal sudah ada pemeriksaan setiap hari, ternyata barang yang tidak layak dijual ternyata lolos dan dibeli oleh pelanggan, maka pelanggan jika menemukan barang tidak layak, maka bisa langsung segera melaporkan ke staf toko atau ke bagian kasir dengan cara dengan syarat untuk menunjukkan bukti struk belanjanya. Dan jika sudah benar sudah ada struk belanjanya, ada bukti struk belanjanya, maka kasir akan memproses data pengajuan komplain. Dan untuk pengajuan komplainnya ada di sini di tombol komplain. Nah, ini ada tombol menu pengajuan komplain. Dan pengajuan komplainnya contoh saya cari dulu datanya. Contoh untuk Kristianto yang TRS 17, saya coba lihat dulu datanya. Ada bebek potong 2. Contoh saya mau komplain untuk bebek potong ini rusak atau tidak layak jual. Saya komplain dulu. Saya cari kode transaksi. Kode transaksinya saya pilih TRS 17 atau dari menu pencarian juga bisa.
seperti ini. Terus saya refresh lagi, saya pilih, dan ini ada ID pelanggan dan nama pelanggan. Dan menu ini tidak bisa diedit secara manual. Kenapa? Ya untuk mencegah bentuk kecurangan. Jadi kalau mau ganti data harus pilih dari data, ambil data transaksi. Tidak boleh diedit dari sini nih. Dari menu filter ini tidak boleh diedit dari sini, tapi harus ambil data transaksi. Ya, jadi ini sudah saya pilih kodenya. Untuk komplainnya saya lihat dulu. Oh, berarti KMP 05, berarti kodenya belum ada. Saya pilih, kodenya saya masukkan. 05, tanggalnya saya tulis tanggal hari ini, tambah item. Untuk bebek potong, oh habis ya stoknya, berarti nggak bisa. Saya tambahkan dulu. Untuk bebek potong saya tambahkan lagi stok 12. Klik ubah, maka datanya tadi kan bebek potong ini kan habis ya, karena dibeli semua tadi sama yang menu yang tadi di pelanggan tadi. Saya balik ke komplain. Nah, ini sudah terpilih. Saya tulis kodenya, terus saya pilih bebek potong. Yang di komplain ada 2. Maka ini di sini ada muncul total nilai barang. Ada kode transaksi, ada kode komplainnya. Jadi ini saja yang saya mau komplain. Jika sudah, bisa diklik tombol proses komplain. Oh ya, jangan lupa tanggalnya harus wajib diisi juga. Tanggal hari ini. Dan di sini ada muncul pesan peringatan. Harap periksa kembali data pengajuan komplain. Jika sudah benar, silakan klik tombol simpan. Sini ada total nilai barangnya 90.000, benar di sini 90.000. Ini 90.000, klik tombol simpan. Pemberitahuan data pengajuan komplain berhasil disimpan ke dalam basis data. Klik bukti komplainnya dicetak, dan seperti ini hasilnya. Bebek potong dengan harga satuan 45.000, total harga 90.000. Dan untuk total nominal barang 90.000. Di sini ada tulisan pengajuan komplain Anda sudah kami proses untuk ditukar dengan barang baru. Ya, ini ada namanya di pelanggan, ada nomor transaksi, ada kode komplain, dan ada tanggalnya juga. Oke, jika sudah, klik tutup. Dan ini kan sudah selesai ya transaksinya, transaksi komplainnya. Jika sudah mau membuat data baru, harus klik reset terlebih dahulu, dan dimulai dari angka 0 lagi. Di sini bisa lihat juga ganti table untuk melihat riwayat komplain. Dan ini ada riwayat komplain. Contoh saya mau cetak yang KMP 04, klik bukti komplain. Ini berarti sama juga ya. Coba nama saya ya. Ini contoh data yang masa lampau, bisa dicetak kembali ya. Terus kalau tidak jadi memilih, untuk membatalkan pemilihan data, bisa ini tombol cancel ya. Sudah, ini tombol refresh ya. Tombol refresh ini untuk berfungsi untuk merefresh untuk riwayat komplain. Jika sudah, bisa di reset lagi. Jika sudah, saya akan kembali ke riwayat komplain. Dan di sini ada riwayat komplain. Untuk mencari data bisa dari sini. Salah, harusnya KMP 05. Klik tombol cari, dan datanya akan muncul di sini. Saya klik refresh lagi, dan datanya balik seperti semula.
Dan ini di transaksi dan komplain ada kesamaan, yaitu tidak ada menu tombol ubah. Kenapa? Ya kalau sudah jadi dalam bentuk struk, ya datanya tidak bisa diubah. Kecuali kalau mau dihapus ya silakan dihapus. Tapi data yang sudah dicetak dalam bentuk struk tidak boleh diubah. Di aturan bisnis di aplikasi ini untuk transaksi, khusus di transaksi dan komplain, data yang sudah dalam bentuk struk belanja tidak boleh diubah. Bisanya dihapus. Untuk contohnya saya mau hapus data di ini Kristianto Wijaya, klik hapus, data berhasil dihapus. Dan kalau ingin melihat laporan secara keseluruhan, maka bisa klik laporan komplain. Dan ini adalah laporan komplain. Yang ini laporan yang diserahkan untuk ke pemilik toko. Kalau yang bukti komplain ini laporan yang akan diserahkan untuk ke pelanggan. Jadi peruntukannya ini untuk laporan tombol ini untuk diserahkan ke pemilik toko, bukti komplain diserahkan pada pelanggan. Dan yang menu ada terakhir untuk ini tentang nih profil nih untuk laba dan rugi. Ini saya akan bahas saya dalam bentuk coretan ilustrasi. Saya buka pen dulu. Ya, saya buat coret-coretannya untuk menu laba dan rugi. Contohnya seperti ini, ada 3 tabel. Iya, 3 tabel. Saya buka sistem basis datanya terlebih dahulu. Ya, di sini ada toko sayuran Mas Eko. Versi 2. Ya, dari tabel transaksi. Detail transaksi. Oh ya, tabel transaksi. Di tabel transaksi ini ada tabel barang rusak. Tabel barang rusak ya. Dan tabel terakhir, tabel komplain. Saya akan memberikan ilustrasinya seperti ini. Untuk khusus ilustrasi untuk cara menghitung laba dan ruginya. Dan ketika ingin dijalankan, ini klik tambah data, maka laba dan rugi ini secara tidak akan melooping data yang di tabel transaksi, data keuntungannya ya. Misalnya keuntungannya di sini ada 10 data. Ketika dijumlahkan di looping, nyata ada totalnya 78.000. Contohnya misalkan 78.000, keuntungan bersih ada 78.000. Tapi ternyata ada di looping ini ada 8 data contohnya. Maka dia akan di looping sambil dijumlahkan dan disimpan di sebuah variabel. Maka di sini ya didapatkan 40.000. Ya 40.000. Terus untuk di komplain contohnya ada 7 data. Nyata di looping didapatkan angka 20.000. Ya, contohnya seperti ini. Dan sebelum ini dijumlahkan, maka yang ini untuk barang rusak dan di komplain ini dijumlahkan terlebih dahulu. Ini hasilnya 60.000. Saya tulis 60.000. Ya, ini kan barang rusak dan komplain ini kan bersifat kerugian ya. Barang yang rusak di gudang dan komplain pelanggan untuk ganti rugi. Jadi ini keuntungan, jadi dihitung keuntungan dikurang kerugian. Kan di sini contohnya kerugiannya ada
60.000 jadi 78.000. Ini jika ini barang rusak dan komplain sudah dijumlahkan, maka di sini ya hasilnya 78.000 diperang 60.000, maka harusnya hasilnya 18.000. Ya, contohnya seperti ini. Jadi proses perhitungan di logic program yang saya buat tuh seperti itu ya. Jadi kalau transaksinya ada 20, ya di loop keuntungannya ada 20 baris data, 20 row, maka di looping terlebih dahulu, di looping, terus jika hasil akhirnya sudah didapatkan, maka disimpan di variabel baru, ini 78.000, dan begitu juga yang dengan tabel-tabel yang lain. Jadi ini di looping, 3 tabel ini di looping secara berurutan dari transaksi dulu, terus ke barang rusak ke komplain. Ketiganya sudah didapat, maka disimpan di variabel, didapatkan ini di barang rusak dan komplain dijumlahkan terlebih dahulu. Ini kan karena ini bersifat kerugian, maka keuntungan dikurangin kerugian, maka hasilnya 18.000. Jadi toko toko masih mendapatkan keuntungan. Kalau hasilnya masih plus, ini ya hitungannya masih plus, jadi masih dapat keuntungan 18.000. Tetapi kalau ternyata barang rusak dan komplainnya ternyata lebih besar hasilnya, contohnya ini jika dijumlahkan semua 100.000, keuntungannya hanya 78.000, ya otomatis tokonya hasilnya di sini minus, berarti tidak ada keuntungan, hasilnya rugi. Ya contoh saya buat kode laporan laba ruginya, saya buat baru 0004, saya tulis tanggal hari ini, keterangan, contoh, terus tambah data berhasil ditambahkan, dan ini ya datanya sudah muncul. Di sini ada data barang rusak, jumlahnya berapa, 340.000, ada data komplainnya, jumlah nilai nominalnya, dan data penjualannya hanya 200.074. Ya, terus tetapi data barang dengan data komplainnya nanti ternyata lebih besar. Jadi totalnya adalah minus. Jadi hasilnya rugi. Kalau minus berarti tidak ada keuntungan karena nilai komplain dengan barang rusak lebih besar daripada keuntungan penjualannya. Jadi seperti itu. Dan untuk mendapatkan laporan, klik tombol laporan. Dan ini adalah laporan laba rugi. Dan ini tanda tangan untuk mengetahui pemilik toko. Sudah? Jika sudah, saya beralih ke menu about atau tentang, dan ini adalah profil saya. Di sini ada foto kampus. Di sini ada versi aplikasinya 1.0.0.0. Kenapa saya beri versi 1.0.0? Karena ini versi pertama, versi aplikasi yang belum ada revisi. Jika nanti diperlukan perbaikan ke depannya, maka versinya akan saya tambahkan di kemudian hari. Ini untuk rilis aplikasinya sendiri selesai kerjakan itu tanggal 25 Februari 2023. Di sini ada foto saya, terus ada nama Kristianto Diwijaya, saya sendiri, dengan nomor NPM 2018 4350 0424. Dan pada saat ini semua menu sudah saya bahas ya. Selanjutnya saya balik ke menu home atau rumah. Saya klik tombol keluar. Apakah Anda yakin ingin keluar? Ya. Dan di sini saya akan mencoba login sebagai gudang ya. Tadi sebagai admin, sekarang sebagai gudang. Jadi ini apa sih bedanya login gudang dan kasir atau admin? Di sini kalau pengguna login sebagai admin, maka akan mendapatkan seluruh hak akses atau full akses, menjadi semua menu bisa diakses. Sedangkan kalau login sebagai gudang, hanya fitur-fitur atau fungsi-fungsi sesuai dengan kewenangan gudang. Kalau gudang kan hanya mengurusi stok barang dan barang rusak, ya maka kewenangannya hanya di situ. Jadi gudang tidak bisa mengakses menu transaksi dan lain-lain yang menjadi kewenangan kasir. Jadi sesuai dengan kewenangan gudang dan kewenangan kasir. Di sini saya login sebagai gudang. Contohnya sini saya
namanya nama pengguna Kristianto. Ini passwordnya gudang. Ini ada tampilkan ya. Login berhasil. Dan di sini kalau login sebagai gudang, di sini ada keterangan di frame-nya ya. Gudang pada kurung siku. Terus Anda login sebagai gudang. Di sini menu yang bisa diakses yaitu hanya stok barang dan barang rusak ya. Di sini bisa kelihatan. Jadi ini ya kewenangan staf gudang ya hanya bisa mengakses stok barang dan barang rusak, sedangkan yang lain tidak bisa diklik. Ini kewenangannya bagian kasir. Tapi kalau login sebagai admin ya bisa akses semuanya, full akses. Ini menu tentang dan yang lain tidak bisa diklik. Saya coba klik. Tidak bisa diklik beneran. Dan ini ada stok barang. Saya coba ubah data apakah bisa. Saya login sebagai gudang ini. Sawi hijau saya ubah datanya. Data berhasil diubah ya. Ini berhasil ya. Login sebagai gudang bisa mengubah data stok barang. Ini juga bisa akses stok barang, bisa akses laporan juga. Selanjutnya saya tombol keluar. Saya akan berganti login sebagai kasir. Saya akan mencoba login sebagai kasir. Nama penggunanya contohnya Wijaya. Passwordnya adalah kasir atau sandinya. Login. Dan sudah berhasil masuk ke sistem aplikasi. Seperti biasa, di sini ada keterangan Anda login sebagai kasir. Kalau loginnya sebagai gudang, maka di sini tulisannya gudang. Kalau login sebagai admin, maka tulis ini sebagai admin. Dan di sini di frame juga ada keterangannya. Di sini ada keterangan kasir. Berarti ini loginnya sebagai kasir untuk masuk aplikasi. Dan di menu stok barang dan barang rusak ini tidak bisa diklik ya. Kenapa ya? Ini kewenangannya gudang, bukan kewenangannya kasir. Jadi menu stok barang dan barang rusak dinonaktifkan tombolnya, tidak bisa diakses. Yang bisa diakses saja dari diskon sampai laba rugi dan halaman tentang. Ini coba saya akses. Ya, berhasil diakses. Coba saya ubah. Dan bisa. Coba saya akses transaksi. Bisa. Normal. Login sebagai kasir. Nah, jadi kewenangannya kasir ya dari diskon sampai ke halaman about. Jadi untuk kedua menu ini tidak bisa diklik karena ini bukan kewenangannya si kasir. Jika sudah selesai, maka bisa klik tombol keluar, terus kembali, maka akan balik ke halaman awal, yaitu halaman depan. Oke, telah selesai simulasi aplikasi yang sudah saya lakukan. Saya menyadari bahwa aplikasi yang saya buat ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran dari penonton bisa disampaikan langsung di kolom komentar. Jadi silahkan disampaikan di kolom komentar. Jika ada kritik atau ada saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kritik dan saran dari penonton sangat berharga bagi saya untuk kedepannya bisa dijadikan bahan evaluasi. Saya Kristianto Hadiwijaya. Terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungannya kepada saya, sehingga aplikasi yang saya buat ini bisa selesai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi terima kasih.